Baiklah, saya mau ceritakan atau mau bacakan dari firman Tuhan mengenai orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang fokus hidupnya. Lalu kita bisa meneladani mereka. Ini dituliskan supaya kita bisa meneladaninya. Amin. Bukalah Alkitab kita 1 Korintus 10:13. Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nanti seterusnya saudara baca. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudaraku, ya, Paulus mau menerangkan bahwasanya kita itu harus fokus. Seperti orang Israel ini, seharusnya mereka itu fokus berangkat dari Mesir menuju apa, saudaraku? Tanah Kanaan. Tapi kita melihat berapa banyak hal ya yang membuat mereka dialihkan, sehingga akhirnya mereka kebanyakan dikatakan di sini berkubur di padang gurun. Kenapa? Karena tidak sampai ke tanah Kanaan. Dan hari ini kita belajar, saudaraku, biarlah kita semua masuk seperti Joshua. Ya, bagaimana kita bisa melayani ya 2-3 generasi, saudaraku. Generasi manapun kita ditaruh Tuhan, biarlah kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi di sini dikatakan oleh oleh Paulus mengenai bangsa Israel ini. Semestinya mereka itu dari mulai mereka lepas dari tanah Mesir, harus matanya memandang kepada tanah Kanaan. Karena janji itu sudah ratusan tahun bagi mereka. 400 tahun yang lalu itu dijanjikan kepada Abraham, ya, kepada anak cucumu, dan kepada mereka itu sudah diberikan. Itulah waktunya mereka lepas dari perhambaan. Seharusnya mereka itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mereka fokus kepada janji Tuhan itu. Tapi sayang sekali, saudaraku, satu generasi itu berlalu tidak memilikinya. Ini diterangkan, dituliskan tadi kita baca, dituliskan supaya kita belajar pada zaman kita ini. Tapi bagaimanapun kita melihat prinsip di sini, kalau kita fokus, kalau bangsa Israel ini fokus untuk masuk tanah Kanaan, mereka pasti bisa. Haleluya. Nah, buktinya Joshua dan Kaleb. Ya, apapun kata orang, saudaraku, mau dilempari pun dia dengan batu, dia tetap berkata kita bisa masuk tanah Kanaan. Mari kita bisa, mari kita masuk. Haleluya. Apapun jadi tetap puji Tuhan. Karena dalam kita percaya, dalam kita patuh, nanti kita lihat selalu ada seperti orang Israel ini. Ada musuh menyerang, ada kurang air, ada kurang makanan, ya, ada kehendak daging. Dalam hal itu kita tetap percaya, patuh, puji Tuhan. Ya, seperti halnya Joshua dan Kaleb. Maka kita lihat mereka itu bisa menang. Tapi kalau mulai hilang itu, ya, hilang percaya seperti orang yang 10 pengintai itu, maka dia akan binasa, kalah. Ya, kalau mulai hilang patuhnya, mulai dia menyembah patung anak lembu emas, saudara lihat bagaimana Tuhan marah. Ya, kalau mulai bersungut-sungut, tidak memuji Tuhan, datang ular tedung. Jadi paling tidak saya dan saudara sepanjang hidup kita fokus kepada Tuhan, selalu percaya, selalu patuh, selalu bersyukur, memuji-muji Tuhan. Apapun keadaan kita. Amin. Kalau kita lihat dalam Alkitab ini, saudaraku, ya, sepanjang zaman, mulai dari Adam sampai nanti Maranatha, orang yang berhasil, hamba Tuhan yang berhasil, ya, pemimpin yang berhasil, itu adalah pemimpin yang selalu fokus pada panggilannya. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, Nuh juga, saudaraku, bagaimana orang seluruhnya mengejek-ngejek dia, tapi dia fokus kepada apa yang disabdakan Tuhan kepadanya. Bangun bahtera, kata Tuhan, nanti akan ada banjir, akan lenyap semuanya. Dia lihat itu dan dia fokus, walaupun semua orang mengejeknya. 100 tahun dia membangun bahtera itu, dia tetap fokus. Mari kita juga, saudaraku, tetap fokus di dalam pelayanan kita masing-masing. Amin.
Nah, sesudah Nuh, saudaraku, saudara lihat ya, Yusuf lah. Yusuf itu saudaraku jelas dari firman Tuhan, dia punya visi yang diberikan Tuhan. Ya, apapun jadi, saya rasa yang paling hebat lah ya. Ya tentunya Tuhan Yesus yang paling hebat ya. Korbannya. Tapi Yusuf ini visinya begitu hebat. Melihat dia orang yang dihormati, orang yang bahkan disembah oleh keluarganya. Tetapi kok kelihatannya malah dilempar, dibuang, dijual sama saudaranya. Landingnya jadi budak ya di rumah Potifar ya, dengan besi budak itu saudaraku, ngikat dia. Lalu kemudian sudah pun begitu masih lagi dianiaya, difitnah, masuk lagi penjara. Tidak ada gambaran bahwasanya mimpinya itu bisa jadi kenyataan. Tapi saudara lihat dia fokus kepada Tuhan, sehingga apapun terjadi, bagaimana mungkin aku ya berdosa kepada Tuhan. Itu selalu yang diucapkannya, deklarasinya. Mengapa? Karena dia fokus kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kita melihat saudaraku, kalau kita mau sampai kepada panggilan Tuhan, saya dan saudara harus selalu fokus. Fokus kepada Tuhan. Bisa juga kita fokus pada diri kita. Ya, misalnya ada satu goal, katakanlah goal gereja besar. Nah, goal gereja besar itu bisa goal Tuhan untuk kita, bisa goal diri kita. Jangan goal diri kita. Sebab kapan goal diri kita itu berarti kita beralih kepada kekuatan sendiri. Nah, kapan kita kekuatan sendiri itu kita mangsa empuk bagi musuh. Ya, kita harus selalu fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Hari ini tetapkan hati kita untuk sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya.